Dia tidak berbuat apa-apa terhadap Lazarus, seorang pengemis miskin, kelaparan dan boroan, yang berbaring di dekat pintu rumahnya. Akibatnya, selama di dunia orang kaya itu hidup bersukaria, tapi setelah kematiannya ia menderita. Oleh karena itu, benar bahwa berbuat baik adalah sebuah investasi bagi masa depan seseorang setelah kematiannya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, semoga masa Prapaskah yang sedang kita jalani membuat kita semakin peduli terhadap sesama yang sangat membutuhkan pertolongan. O rahmat yang mengagumkan, penolong hidupku, ku telah sesat didapatkan, ku buta pun sembuh. Lembah kelam penuh jerat, membelenggu jiwa, karuniamu membebaskan, mengantarku pulang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Segala sesuatu adalah rahmat. Rahmat Tuhan menyanggupkan kita untuk berbuat baik, sekecil apapun itu, bagi sesama saudara. Mari kita persiapkan hati kita mohon rahmat kerahiman Allah, terlebih kalau kita tidak selalu mampu untuk berbuat baik terhadap sesama. Kalau kita tidak selalu mampu membangun kepedulian terhadap sesama, mari kita ini sejenak, kita siapkan hati kita. Mari kita nyatakan bersama tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa penguasa alam semesta, Engkau mengendaki agar dirimu menjadi harta kekayaan bagi siapapun yang percaya kepadamu. Semoga iman kepercayaan kami berkembang dengan suburnya, yang terungkap lewat bentuk-bentuk perbuatan baik yang kami nyatakan kepada sesama saudara kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri,
dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ia seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya hari baik. Ia akan tinggal di tanah gersang di padang gurun, di padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan tidak mengalami datangnya panas terik. Ia seperti pohon yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hati yang sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan, yang menyelidiki hati dan menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan hasil perbuatannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan kaum pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah hukum Tuhan, dan siang malam merenungkannya. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan daunnya tak pernah layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Bukan demikianlah orang-orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Berbahagialah orang yang telah mendengar firman Tuhan, menyimpannya dalam hati yang baik, dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilati boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Sementara menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dengan Lazarus
duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anakku, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, sehingga mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepada Bapa supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan itu." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam pesan Prapaskah 2022, Paus Fransiskus antara lain berkata demikian, "Janganlah kita bosan berbuat baik terhadap sesama kita dengan mempraktikkan sedekah dengan sukacita." Seorang kaya yang dikisahkan dalam Injil hari ini rupanya sudah bosan berbuat baik. Itulah sebabnya dia tidak berbuat apa-apa terhadap Lazarus, seorang pengemis miskin, kelaparan dan borokan, yang berbaring di dekat pintu rumahnya. Akibatnya, selama di dunia orang kaya itu hidup bersukaria, tapi setelah kematiannya ia menderita. Oleh karena itu, benar bahwa berbuat baik adalah sebuah investasi bagi masa depan seseorang setelah kematiannya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, semoga masa Prapaskah yang sedang kita jalani membuat kita semakin peduli terhadap sesama yang sangat membutuhkan pertolongan. Amin. Agunglah misteri iman kita.
Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, semoga sakramen-Mu yang telah kami terima terus-menerus bekerja dalam diri kami dan memampukan kami untuk semakin peduli terhadap sesama lewat karya-karya amal kasih dan karya pelayanan lain yang mereka butuhkan. Kami mohon kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai, misa sudah selesai.